Terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Jumat tanggal 3 September 2021 ini, saya akan mengomentari pupus harapan Yaya Waloni dibela Majelis Ulama Indonesia. Sumber saya dari YouTube. Ustadz Yaya Waloni ceramahnya di masjid-masjid sering menghina agama Kristen, bahwa isi Alkitab itu adalah palsu, dan menentang kebijaksanaan Presiden Joko Widodo dalam menanggulangi virus corona yang menyatakan sampai mati pun tidak mau pakai masker. Karena dalam penanggulangan virus corona ini ada petunjuk daripada Presiden Joko Widodo, setiap keluar dari rumah harus pakai masker dan jaga jarak, cuci tangan, dan lain sebagainya. Akibat seringnya Yaya Waloni menghina agama Kristen dan menentang kebijaksanaan Presiden Joko Widodo, berakibat Yaya Waloni ditangkap polisi. Selanjutnya, Majelis Ulama Indonesia, karena ilmu agama Islamnya tidak ada atau tidak memenuhi syarat, lalu Majelis Ulama Indonesia mencabut gelar ustadznya, dan setiap masjid kalau bisa tidak memberikan panggung kepada Yaya Waloni untuk memberikan ceramah, dan Majelis Ulama Indonesia akan menghimbau semua masjid-masjid tidak memberi kesempatan memberi ceramah kepada Yaya Waloni tersebut. Pernyataan Majelis Ulama Indonesia, ilmu agama Yaya Waloni rendah atau tidak memenuhi syarat sebagai ustadz, ada benarnya, karena setiap ceramah, materi ceramahnya hanya menjelek-jelekkan agamanya semula. Jadi Yaya Waloni selain merusak nama agama Kristen, juga merusak ajaran agama Islam yang menyatakan jangan suka menghina sesembahan agama lain atau agama Kristen. Nanti sesembahanmu selaku pemeluk agama Islam dihina juga. Jadi awalnya setelah Yaya Waloni ditangkap polisi, mengharapkan dibantu Majelis Ulama Indonesia dalam menyelesaikan kasusnya. Malah Majelis Ulama Indonesia tidak mengakui gelar ustadznya disebabkan ilmu agamanya sangat rendah, tidak memenuhi syarat. Pupuslah harapan Yaya Waloni dibantu Majelis Ulama Indonesia dalam menyelesaikan perkaranya. Harapan saya, perkara Yaya Waloni ini segera diproses polisi sesuai hukum yang berlaku. Itulah saya lihat Ustadz Yaya Waloni ini, di mana dia pupus harapannya untuk minta bantuan daripada Majelis Ulama Indonesia dalam menyelesaikan perkaranya. Karena Ustadz Yaya Waloni ini sering sekali menghina agama Kristen, yang menyatakan bahwa agama Kristen itu isi Alkitabnya ada palsu, dan juga sering menentang kebijaksanaan Presiden Joko Widodo yang menyatakan, terutama menentangnya dalam kebijaksanaan Presiden Joko Widodo dalam penanggulangan virus corona, yang menyatakan sampai mati pun dia tidak akan mau pakai masker. Karena dalam kebijakan penanggulangan virus corona ini, di mana setiap warga masyarakat yang keluar dari rumah diharuskan pakai masker dan juga jaga jarak, cuci tangan, dan lain sebagainya. Akibatnya, karena dia sering menghina agama Kristen dan juga menentang kebijaksanaan Presiden Joko Widodo, sehingga dia polisi menangkapnya. Akibatnya setelah ditangkap, Majelis Ulama Indonesia juga langsung mencabut gelar ustadz daripada Yaya Waloni, karena dia tidak memenuhi syarat sebagai ustadz katanya, sehingga sampai dicabut ustadznya tersebut. Sehingga ada benarnya ustadznya itu dicabut oleh
Majelis Ulama Indonesia karena ilmu agamanya sangat rendah. Karena apa? Karena setiap dia ceramah, dia hanya menghina agama yang dipeluknya semula, sehingga merusak nama agama Kristen itu dan juga merusak nama agama Islam. Yang agama Islam itu selalu yang sudah diatur dalam Al-Quran yang menyatakan jangan suka menghina sesembahan agama lain atau agama Kristen, nanti sesembahanmu selaku umat muslim nanti dihina juga. Itu nanti menyakitkan sekali, sehingga tidak baik. Jadi tindakannya itu sama juga melanggar aturan daripada ajaran agama Islam. Maka disebut ilmunya itu sangat rendah, tidak memenuhi syarat sebagai ustadz. Jadi harapan saya agar Yahya Waloni segera diproses polisi sesuai hukum yang berlaku agar cepat selesai masalah tersebut. Sekian dan terima kasih.